Masakan mewah dari Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Doni Kevi, SVD. Bapak dan Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, siang tadi saya sharing dengan seorang sahabat melalui telepon. Saya katakan, apakah bisa bantu saya pelayanan Natal di pusat paroki? Karena saya merasa khotbah saya selama hampir 10 tahun di sini hanya berupa 5 roti dan 2 ikan. Biar ada variasi dalam khotbah. Ia tertawa lalu mengatakan, memang salah karena roti itu dibagikan, bukan dikhotbahkan. Saya sejenak tertawa tetapi merasa ada makna yang mendalam, bahwa karya kita bukan hanya sebatas berbicara tentang kebaikan, tetapi melakukan kebaikan kepada sesama kita. 5 roti atau 7 roti dan beberapa ekor ikan memang tidak hanya sebatas sampai di mulut kita, tetapi harus sampai pada perilaku kita. Saudara-saudariku terkasih, saya mohon maaf karena renungan ini agak terlambat karena sebuah kekeliruan. Renungan untuk besok sudah dikirim hari ini, dan renungan untuk hari ini baru terbit pada malam ini. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan suci pada hari ini, Tuhan berbicara kepada kita tentang hidangan penghapus duka dan derita. Dalam bacaan pertama kita mendengar dari nubuat Yesaya bahwa di atas gunung Tuhan Ia menyediakan masakan mewah, masakan yang berlemak yang bisa menghapus duka manusia. Apa yang dinubuatkan Yesaya tentunya bukan semata-mata tentang jenis menu dan masakan seperti yang kita konsumsi setiap hari, tetapi ini soal kebahagiaan yang tak terkira di atas gunung Tuhan. Kita semua diajak untuk mengarahkan pandangan kita ke atas gunung Tuhan itu, yakni gunung keselamatan, kerajaan Allah. Di sana segalanya tersedia bagi kita, terutama menyangkut kebahagiaan dan keselamatan kekal. Oleh karena itu, Yesaya mengajak kita agar di sela-sela perjuangan kita di dunia ini, kita tetap mengarahkan hidup kita melewati menu-menu masakan yang kita kecap dari tempat kuliner yang satu ke tempat kuliner yang lain. Karena ada satu tempat kuliner yang abadi, yakni kerajaan Allah, atau yang disebut dalam bacaan pertama, di atas gunung Tuhan. Kita diajak supaya berjuang melewati hal-hal duniawi yang memuaskan kita hanya sesaat,
tetapi kita mencari masakan mewah, menu mewah yang disediakan Tuhan bagi kita, yakni kerajaan Allah. Dalam bacaan Injil kita mendengar kerajaan Allah atau menu mewah yang disediakan Yesus adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara. Tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi Tuhan juga merasa belas kasihan yang begitu mendalam kepada kita yang lapar. Terhadap orang banyak yang mengikutinya dengan berbondong-bondong, Yesus tidak merasa tersanjung dengan memiliki massa sebanyak itu, tetapi dia merasakan kebutuhan apa yang membuat mereka berbondong-bondong mengikutinya. Ini sebuah perasaan yang berbeda dari Tuhan terhadap kita manusia, dan yang berbeda dari perasaan kita manusia, bahwa ketika menatap kita saja, Ia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah agar kita tidak pingsan di jalan. Yang kita butuhkan adalah agar kita bisa berjalan. Yang kita butuhkan adalah kita bisa berbicara dan kita bisa mendengarkan Tuhan. Oleh karena itu, tindakan Yesus memperbanyak roti adalah tindakan memberikan roti, bukan berkhotbah tentang roti. Saudara-saudariku terkasih, sebuah pengalaman kecil. Bulan September saya masuk ke suatu tempat kuliner di Kupang, sangat terkenal, bukan karena punya duit, tetapi karena ingin mencicipi menu di situ. Saya orang pertama yang memasuki tempat itu, dan di situ saya melihat duduk di depan rumah makan itu seseorang yang buta. Hampir sekitar 2-3 jam ia tidak pernah beranjak dari tempat duduknya. Akhirnya saya tahu bahwa orang itu buta. Saya menjemputnya, membawa ke meja kami bersama ponaan-ponaan, lalu kami makan bersama. Ada sebuah kepuasan batin bahwa saya bisa melakukan itu. Ia duduk sepanjang waktu, mungkin menunggu barang-barang dagangannya laku, tetapi tak kunjung laku. Dia juga mungkin lapar. Saudara-saudariku terkasih, tindakan memberikan roti sangat sederhana. Mulai dari gerakan spontan hati nurani dan lakukan itu. Itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Selalu menyediakan masakan mewah ketika kita membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua.